pembelajaran berdiferensiasi namanya ya. Ketika kita ingin mengajar anak itu kita wajib melakukan tes diagnostik awal. Tes ini mengawali untuk mengetahui bagaimana sifat atau karakter anak-anak. Malah diusahakan harus per teks per materi, jadi kita bisa tahu oh kalau dari segi misalkan teks cerpen belum tentu anak yang sama, yang kurang, yang lemah, atau yang memang sudah dia mumpuni ya kan. Penguasaan anak itu beda-beda, ada yang cenderung suka sastra, ada enggak. Nah itu harus kita ketahui sebagai seorang guru. Nah untuk menentukan metode ini, maka seorang guru wajib menyusun RPP berdiferensiasi. Jadi itu RPP itu harus sudah disiapkan untuk memenuhi beberapa karakteristik anak di kelas. Untuk RPP berdiferensiasi di sini, mulai diferensiasinya harus dimulai dari konten yang berbeda. Nah, kalau konten ini berarti cara pembelajaran di kelas itu jangan terlalu monoton. Misalnya ya kan gaya belajar anak itu ada yang auditory, ada yang apa sih namanya visual, kan? Ada yang kinestetik. Nah itu kita harus sebagai seorang guru harus memenuhi persyaratan itu. Makanya untuk pembelajaran itu harus direncanakan sedetail mungkin, mulai dari kontennya, prosesnya maupun hasil akhir. Kalau konten misalnya ada anak yang suka visual, berarti dibiasakan oleh gurunya membuat rangkuman materi menggunakan PowerPoint lah atau ya hal-hal modul lah dan sebagainya ya. Kalau untuk proses, nah untuk proses juga bisa dilihat prosesnya. Kita wajib melihat anak, apakah anak ini suka dengan sistem gerak. Kalau kinestetik kan kadang anak kalau dulu ya ketika saya belajar, saya termasuk siswa yang kinestetik. Kalau belajar nggak bisa diam, tangan tuh nggak bisa diam, minimal tuh tangan tuh wajib gerak ya. Makanya sebagai seorang guru kita wajib lihat anak nggak bisa diam tangannya atau bisa gerak-gerak, itu bukan karena gelisah. Jadi kita harus tahu, oh nih anak kemungkinan tipe pembelajar kinestetik, dia nggak nyaman kalau badannya duduk tegak nyimak, minimal dia wajib nulis. Nah itu harus dipahamin oleh kita sebagai seorang guru. Cara saya bangun hubungan positif. Kalau dengan siswa, cara saya adalah berusaha untuk memahami siswa saya dengan menjadi diri saya sendiri apa adanya dan berusaha mengenal anak. Cara mengenal anak itu kadang lebih enak itu ketika kalau saya mengenal anak itu malah bukan di kelas. Kalau di kelas saya cenderung agak sedikit serius. Kalau di kelas paling saya berusaha kalau ngeliat anak udah tegang kayak gitu supaya anak lebih nyaman, saya biasanya menyisipkan dengan candaan aja ya, nama dan kelas. Karena kamu tahu sendiri kan, guru itu kadang memiliki power ya, takuti anak. Nah supaya sedikit mengurangi ketakutan, rasa takut terhadap siswa, biasanya saya sisipkan dengan candaan-candaan kerja ya. Kita saling menghormati aja, apalagi kalau sudah terjadi perbedaan pendapat ya. Saya berusaha untuk belajar memahami, tidak berusaha untuk memaksakan diri sih supaya pendapat saya diterima oleh orang lain ya. Cuman saya selalu memberi kesempatan orang lain untuk menjelaskan dan saya berusaha menjadi pendengar yang baik gitu aja sih. Tentu saja saya implementasikan. Of course, ya. Dengan cara apa? Saya memaksimalkan akun belajar ID yang sudah dimiliki oleh saya gratis dari Kemendikbud dengan memanfaatkan LMS-nya menggunakan akun belajar tersebut. Makanya sekarang setiap tugas dari saya terkontrol oleh saya menggunakan LMS tersebut. Nah, anak itu sudah saya lepas dari tugas yang berbentuk kertas, semuanya paperless. Semua tugas itu paperless. Tanya Irma, bagaimana Ibu Irma? Betul. Ada tugas bener yang harus ditulis-tulis? Tidak ada. Tulis tangan, dikumpulin, di print? Tidak. Tidak ada. Selevel karya tulis semuanya dikumpulkan di LMS.
Jadi sebenarnya paperless itu salah satu cara saya memanfaatkan teknologi ya ditegaskan dengan pembelajaran. Malah kadang saya juga membuka diri untuk sekarang ya, membuka diri supaya anak-anak juga jauh lebih mau memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di internet gitu kan. Misalnya aplikasi untuk tugas-tugas tuh ya, pemanfaatan aplikasi Canva ya kayak gitu ya kan, Padlet sudah pernah lakukan Jamboard gitu kan, itu saya perkenalkan ke anak-anak supaya ada variasi aja. Malah terakhir kemarin saya berusaha mengenalkan ini bagaimana cara ketika anak menulis sebuah cerpen biar cerpennya bentuk kayak buku, saya minta kamu pakai ini aplikasi seperti buku yang bisa dibuka tuh flipbook gitu ya. Nah itu sudah saya perkenalkan ke anak-anak jadi mereka bisa. Untuk referensi malah banyak tuh ya langsung ya. Saya juga sudah memperkenalkan yang namanya pemanfaatan teknologi itu dengan untuk mencari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan dari jurnal-jurnal ilmiah, memanfaatkan Google Wikipedia ya. Itu minimal kalau untuk anak SMA lumayan ya, untuk anak-anak SMA. Malah saya sudah paksa mereka untuk tujuan daftar pustaka ya Irma ya, guru sudah memaksa kamu menggunakan Mendeley ya. Iya, padahal itu kan untuk salah anak SMA belum, tapi saya sudah berusaha supaya mereka lari ya, dan saya nggak mau mereka lulus dari sekolah ini itu hal yang sudah lama sekali tapi baru tahu ketika kuliah. Jadi saya berusaha supaya anak-anak saya ketika kuliah mereka sudah jauh lebih dibanding teman-teman yang lain.